Jadi kalau kita lihat, biopotensial itu timbul dari sel, kemudian bisa juga dari organ. Dijelaskan nggak dulu apa bedanya sel dan organ? Awalnya kan molekul ya, kalau kita ngomong anatomi manusia itu awalnya molekul, kemudian jadi sel, beberapa molekul gitu ngumpul jadi sel. Sel yang sama itu bentuk jaringan. Kemudian beberapa jaringan yang melakukan kerja yang membentuk satu fungsi itu membentuk namanya organ. Dan beberapa organ itu membentuk yang namanya sistem organ. Beberapa sistem organ itu bentuk organisme. Nah, biopotensial itu biasanya salah satu yang paling dasar itu muncul dari sel, kemudian atau bisa juga dari organ. Nah, ada informasi penting tentang informasi klinis maupun informasi fisiologi yang muncul yang bisa diambil dari biopotensial. Contohnya yang paling dasar kalau yang di level sel itu namanya potensial aksi atau action potensial. Kemudian kalau yang dari organ itu biasanya terkait dengan kesehatan seseorang, misalkan EEG, elektroencephalogram, sinyal yang dihasilkan oleh aktivitas kelistrikan otak, atau elektrokardiogram, sinyal yang dihasilkan oleh aktivitas kelistrikan jantung, elektrogastrogram, gastro itu kan perut ya, gastropoda itu binatang yang kakinya di perut atau berjalan pakai perut, contohnya sikut, keong dan sebagainya. Itu sinyal kelistrikan yang dihasilkan oleh aktivitas di perut, di lambung dan jadi potensial aksi ini itu membuka banyak sekali fenomena kelistrikan yang ada di tubuh manusia sehingga beberapa penelitian terdahulu bahkan menghasilkan banyak hadiah Nobel. Misalkan ini action potensial dari sel itu menghasilkan tiga hadiah Nobel. Kemudian beberapa biopotensial itu mengenerate atau memicu munculkan beberapa teknologi untuk diagnosis atau untuk terapi. Contohnya sinyal perangkat elektrokardiogram untuk melihat aktivitas EKG di jantung, kemudian ada perangkat pacemaker atau alat pacu jantung untuk bukan memompa ya, pengganti sinoatrial untuk menghasilkan sinyal EEG dalam jantung dan seterusnya. Nah, sel itu kalau kita lihat ada dua macam, ada yang excitable, ada yang non excitable. Excitable itu maksudnya bisa dieksitasi. Jadi kalau dia diberikan rangsang berupa gelombang listrik, dia akan memberikan respon. Contohnya sel saraf, sel otot maupun sel atau jaringan ini ya, jaringan glandular itu kelenjar. Apa contohnya? Contohnya kalau di saraf kalau diberikan ditusuk itu mau dimanapun ditusuknya, rasanya di mana? Kan dikirim ke otak kan, rasa sakitnya itu dikirim sampai ke otak. Kemudian kita berikan respon ke sana. Beda dengan itu excitable cell. Atau kalau di otot misalkan diberikan rangsang, misalkan ajut listrik akan muncul kontraksi ya, kontraksi otot. Ada yang pernah di ini enggak akupunktur yang pakai ditusuk jarum terus jarumnya dikasih listrik, itu ada yang pernah nyoba itu enggak? Enggak pernah, Pak. Pernah? Belum pernah? Dicoba sekali-sekali, itu bagus itu. Kadang-kadang ada beberapa otot yang kontraksi sendiri. Ya tapi kalau buat iseng-iseng jangan, untuk terapi sih. Yang terapi juga harus yang profesional, nggak boleh barangan. Kemudian kalau yang non excitable contohnya apa? Yang nggak bisa dieksitasi. Rambut itu nggak bisa dieksitasi. Coba Anda kasih sesuatu gitu, misalnya dipotong pun nggak sakit kan rasanya. Atau kuku itu juga gitu, nggak bisa dieksitasi.
tidak ada respon yang dia berikan kalau kita berikan rangsang ke sana. Kebayang kalau misalkan di kuku atau di apa namanya di rambut itu bisa dieksitasi atau ada sel saraf yang ada di dalam, apa yang terjadi kira-kira? Kalau misalnya di kuku atau di rambut kita itu ada sel sarafnya. Kalau potong rambut apa yang terjadi? Sakit kan? Potong rambut itu kayak pembantaian itu. Waduh, sakit. Karena dipotong cukur kumis itu juga kesakitan. Potong kuku itu udah kayak kayak dipotong-potong aja kan badannya. Jadi kalau saya selalu ini ya, kalau buat yang muslim itu sudah disebutkan bahwa tubuh manusia itu sudah dirancang sedemikian sempurna. Takut kolaknal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya tubuh manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sangat bagus gitu. Dirancang seperti itu. Ya sederhana aja kayak satu itu. Kuku kita ada ininya, ada sarafnya. Jadi kalau potong kuku itu ya kerasa lah. Nah, kemudian di ini ya kita lanjut ke sini ya. Terlalu banyak kemana-mana. Di sel sel yang jadi eksitasi atau excitable cell itu ada dua kondisi. Ada yang namanya resting potensial, ada yang namanya action potensial. Resting potensial itu adalah kondisi di mana dia istirahat, ya tidak ada aktivitas yang terjadi. Nah, resting potensial ini contohnya di gambar yang ini. Di tegangan sekitar minus 70 mV. Gitu. Jadi ini apa? Ini kondisi di dalam sel terhadap luar sel. Kita ukur pakai voltmeter yang kecil sekali itu besarnya segitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan kalau ada ada action potensial itu sebenarnya proses untuk penyaluran informasi gitu ya. Informasi transfer dari sensori ke motorik atau apapun lah itu. Misalkan di sistem saraf untuk proses pemompaan darah dan seterusnya. Contohnya kita nginjak paku gitu ya, kaki nginjak paku cetuk. Apa yang terjadi? Itu kan bentuk eksitasi ya, bentuk rangsang yang diterima oleh saraf di kaki. Nah, informasi itu akan diteruskan saraf kita sampai ke otak, diolah di otak. Oh, ini ada sesuatu yang bikin sakit di kaki. Apa yang dilakukan? Ya narik kakinya kan biar tidak lebih sakit lagi kan. Kemudian dia matanya ngelihat ke situ, kemudian dilakukan apalah gitu untuk memperbaiki atau untuk mengobati seperti itu. Jadi dalam rangka untuk menyalurkan